Oke, halo semua, kembali lagi di Aderido Vlog. Kali ini saya ada di Salatiga, di salah satu bengkel Poles. Oke, kali ini di samping saya sudah ada Honda Jazz. Ini generasi pertama tahun 2005. Nah, ini CKD dari Thailand, yaitu Honda Jazz generasi pertama. Jadi kalau Jazz itu kan dari Jepang, itu kan sebenarnya mulai tahun 2001. Cuman setelah masuk versi CPU sekitar 1 atau 2 tahun masuk yang CKD dari Thailand. Bedanya kalau untuk yang CPU di Jepang, dari Jepang itu kan tulisannya masih Honda Fit, jadi bukan emblem Jazz. Kalau yang CKD udah ada Jazz-nya. Honda Jazz generasi pertama ini yang masuk di Indonesia itu kan ada 2 varian, yaitu varian IDSI sama varian yang VTEC. Nah, kebetulan yang ini varian IDSI. Nah, IDSI itu apa? Itu kan mungkin teman-teman juga tahu. Tapi untuk yang belum tahu, kalau IDSI itu kan setiap satu silinder itu ada 2 busi, ada 2 pemantik pengapian gitu kan. Kalau di motor itu kan Indonesia itu ada di motor bajai pulsar. Itu kan bajai pulsar itu mengadopsi IDSI, yaitu businya ada 2. Keunggulannya kalau IDSI itu kan lebih efisien, lebih ngirit. Tapi kalau untuk tenaga itu beda sama yang varian VTEC. IDSI itu tenaganya paling cuma sekitar 80-an horsepower. Tapi kalau untuk yang VTEC itu bisa mencapai 100, kalau yang generasi pertama itu sekitar 115 horsepower. Kemudian kalau untuk yang generasi akhir-akhir atau generasi yang ketiga itu mencapai 120 horsepower. Oke, kalau untuk Honda Jazz ini, kalau waktu di masanya sekitar tahun awal 2000-an atau kalau di Indonesia itu sekitar tahun 2004-2005, itu kan termasuk mobil hatchback yang paling laku ya, istilahnya salah satu paling laku di Indonesia. Sampai generasi terakhir pun peminatnya masih banyak, rata-rata ya anak-anak muda. Kalau untuk versi awal Jazz itu kalau dari depan itu kan modelnya terutama untuk yang lampu itu kan masih ya kayak gini, masih cembung-cembung kayak gini. Jadi kalau untuk yang generasi yang kedua, ketiga itu udah mulai facelift, itu kelihatan udah ada garis lancipnya atau patahnya udah mulai tajam. Terus di sini kan masih menggunakan bolam ya. Ya tahun segitu LED masih belum banyak dipakai, belum familiar. Kemudian untuk grillnya ya masih sederhana sekali. Kalau untuk fog lamp udah, kalau dari bawaan ini udah ada. Kemudian untuk roda ini kebetulan kan udah ganti. Jadi kalau bawaan dari Jazz ini kan ringnya 14, ini udah diganti ring 15. Ini untuk pengereman, ini yang depan sudah cakram, tapi yang belakang masih tromol. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya. Ini yang versi IDSI. Nah, nanti kalau misalkan yang versi yang VTEC, biasanya ada tulisan VTEC di sini. Nah, untuk yang CBU ataupun CKD, terutama yang CBU ya, itu kan ada 2 versi juga. Ada yang versi 1500 cc, ada juga yang versi 1300. Kalau di Jepang itu ada 2. Tapi kalau yang masuk di Indonesia, itu kan yang cuman 1500 cc. Terutama yang CKD, kalau yang CBU ada juga mungkin yang 1300 cc. Ini kan ada tulisan manufaktur by Honda Project Motor atau HPM. Nah,
Yang memastikan ini bentuk CKD, ini di sini produksinya ada di Thailand. Jadi kalau yang CBU itu tulisannya pasti made in Japan. Pastinya simple. Sayangnya gini nggak bisa buka ya. Ini nggak bisa kita lihat bentuk apa mesin IDSA itu kayak gimana. Yang jelas kalau IDSA kan jelas businya ada 2, bedanya itu saja. Businya ini 1, 2, 3, 4. Ini yang baris ini, baris depan. Nah, di baris belakang ada lagi. Nih, yang ini kan. Dari sini 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak ini? Nah, untuk tahun segitu ini udah dilengkapi dengan ini ya, peredam. Itu kalau mobil sekarang, produksi sekarang itu biasanya ini nggak ada, kecuali yang mobil mahal. Oke, kita langsung ke kabin depan. Oke. Bentar. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan terutama masalah transmisi udah dilengkapi dengan transmisi CVT. Nah, tahun-tahun segitu, sekitar tahun 2004-2005, bisa dibilang Honda Jazz ini adalah pionirnya transmisi CVT. Rata-rata kalau tahun segitu itu untuk transmisi otomatis itu biasanya yang konvensional atau yang model biasa. Jadi yang masih ada jedanya itu, ada apa? Ngek gitu. Enggak sehalus CVT. Ini kan udah, ini kan untuk nambah atau ngurangin gigi. Ini pakai tombol ini kan. Ini modenya ada 7 speed. Ini lampunya masih belum auto tahun segitu. Kemudian kalau untuk desain speedonya ya sederhana sih. Nggak ada yang istimewa tahun segitu. Paling cuman ininya untuk odometer sudah model digital. Tapi digital yang pakai liquid kristal itu. Dan di sini ada ini indikator untuk gigi. Terus indikator IPS. Oh, kebetulan ini udah nih ya dilengkapi dengan IPS ya. Oke, dan ini ada keistimewaannya lagi. Ini kalau di balik kemudi atau di belakang kemudi, ini posisi ini ya cover atau apa ini namanya? Spoiler speedo. Ini pas banget. Jadi misalkan kita berkemudi di belakang kemudi, ini kan kalau mandang ke depan, itu sini pas banget. Ibaratnya benar-benar kita itu terfokus ke speedometer. Ini coba lihat kameranya. Ini kalau dilihat dari sini kelihatan. Nih misalkan dari sini, nah ini kan kelihatan ini. Ini covernya atau spoiler dari speedo. Ini bisa pas banget atau sejajar dengan setirnya. Ibaratnya kalau sang sopir itu misalkan dibalik belakang kemudi, itu untuk pembacaan speedometer itu bisa terfokus atau langsung terfokus sama ini benar-benar panel-panel atau indikator di speedometer ini. Jadi nggak ke distract. Terus kemudian masuk kompartemen. Di Jazz ini kompartemennya lumayan banyak. Kalau untuk di daerah ini door trim pintu itu ada 2, jelas. Tuh, 2. Kemudian di belakang atau di bawah kemudi ini ada 1, ini lumayan ini. Ini untuk naruh HP, naruh barang yang nggak begitu besar itu bisa. Kemudian di bagian penumpang, bagian depan penumpang ini ada juga 1. Terus di sini ada juga tengah depan tuas transmisi ada 2. Kompartemen yang buka tutup ini di sini ada 2 shift sub atau 2 tingkat. Kemudian di sini juga ada, tapi kalau di sini nggak begitu aman ya. Ini biasanya kalau dipakai jalan itu bisa lari kemana-mana. Untuk yang belakang paling cuman ini sih tempat botol minuman. Kalau untuk yang head unit ini udah ganti ya. Bawaannya masih yang model-model lama itu masih seperti radio transistor itu. Ini kalau untuk putaran AC masih putaran model gas.
Ini untuk wiper belakang, lampu, dan di sini udah ada electric mirror. Ini tombol fog lamp. Kalau untuk sun visor belum ada lampunya, ya biasalah. Nah ini ya, ini kalau di baris kedua ini bisa dibikin menjadi istilah di Honda itu namanya ultra seat. Nih, dibikin kayak gini. Ini jadi bisa buat tempat naruh barang. Nah di sana buat untuk penumpang. Atau kebalikannya, ini bisa diturunkan, yang di sana bisa dinaikkan secara terpisah. Jadi nggak semua terangkat gitu kan, salah satu. Dan kalau untuk rata lantai juga bisa. Jadi kalau ini didepankan gitu kan. Ini jadi kalau posisi punggung atau sandaran punggung ini udah fix. Jadi belum ada reclining seat. Tapi kalau untuk keistimewaan ya tadi, bisa ini seatnya bisa dimajukan atau dibuka sebagian. Jadi kalau misalkan bertiga itu kan ini bisa diangkat, nanti depannya bisa buat untuk naruh barang. Paling itu sih. Kalau untuk fitur-fiturnya sama seperti yang depan, ini kan untuk tuas kuncinya masih menggunakan yang model kayak gini, yang model lama. Kalau power window udah ada. Ini pakai aksen chrome untuk handle pintu. Ini kan, ini pakai model chrome. Ini ada seat lock. Tahun 2005 udah ada. Speaker ada juga. Ini mobil 5 penumpang ya, jadi kalau untuk berlima masih bisa. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang atau bagasi. Oke, untuk bagian bagasi ini benar-benar lega. Ini sangat lega ini. Ini untuk bagian bawah buat nyimpen ban atau ban cadangan. Ini kebetulan ban cadangannya velgnya masih velg standar ini. Ini peralatan untuk ganti ban. Ini untuk volume segini kategorinya sudah lumayan longgar atau gede. Kebetulan ini tuan rumah baik sekali. Ini udah dikasih mobil atau dikasih bahan mobil, dikasih tempat sama dikasih lampu penerangan. Dengan kapasitas segini, Honda Jazz ini untuk bagian belakang itu masih bisa digunakan untuk memasukkan Honda Jazz lagi. Ini saking gedenya. Oke, sekarang kita balikan. Ini di sini masih ada tempat penyimpanan. Ini sebenarnya masih ada ini ya, separator ya. Ini kebetulan separatornya nggak ada. Ini harusnya ada separatornya ini. Ini kebetulan udah nggak ada separatornya. Atau penutup, di sini ada penutup. Kemudian untuk belakang, ini udah ada defogger tadi depan, tombolnya ada, udah dilengkapi dengan defogger. Kemudian wiper belakang. Ya tentu saja lah untuk stop lamp sama lampu mundur juga lampu sen itu masih menggunakan yang bolam biasa. Nah ini bawaannya juga sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Sebenarnya kalau untuk tahun 2022 ini kan untuk pasaran Jazz ini sebenarnya masih bagus atau animonya masih banyak. Cuman sayang sekali sekitar pertengahan tahun 2021 sudah disuntik mati atau sudah tidak diproduksi lagi. Jadi kalau untuk per 2021 itu kalau untuk pastinya atau ofisialnya itu sekitar Maret ya kalau nggak salah. Maret 2021 sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian diganti dengan Honda City hatchback. Sebenarnya kalau menurut saya tuh pasar Honda City itu nggak sebagus dengan kalau dibandingkan dengan Jazz itu kalah ya. Tapi nggak tahu kenapa Honda di Asia Tenggara atau terutama di Indonesia itu malah dimatikan untuk Honda Jazz-nya. Padahal untuk pangsa pasar anak muda itu masih bagus sekali. Ibaratnya kalau nggak ninja nggak cinta, ini kalau ini nggak Jazz nggak merenges. Dan dengar-dengar ada kabar kalau sekitar tahun 2002 akhir atau 2023 awal itu kan ada nanti dihidupkan lagi.
Tapi kita kepastiannya nggak tahu, itu cuman rumor atau gosip. Sebenarnya kalau dari negara asalnya itu kalau di Jepang itu masih ada juga. Jadi maksudnya nggak dimatikan. Itu versi terbarunya atau generasi keempat itu ada. Masih diproduksi sampai sekarang. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.